Part 21 Pernikahan yang Sesungguhnya. Bunga mengaduk sup makaroni di mangkuk kecil itu sebelum kemudian mencicipi rasanya. Enak. Rasanya pas dan jauh lebih enak dibandingkan sup yang suaminya buatkan sebelumnya. Bagaimana? Galaksi harap-harap cemas menunggu reaksi istrinya. Ia perhatikan Bunga selalu makan dengan lahap jika ada sup. Itu sebabnya sedari kemarin Galaksi membuatkannya masakan berkuah. Enak. Bunga malah tak enak hati sendiri. Ia yang seorang istri tapi malah suaminya yang menyiapkan makanan. Yakin? Galaksi menyangsikan penilaian Bunga. Karena wajah istrinya itu nampak seperti tak menikmati makan malamnya. Iya. Bunga menganggukkan kepalanya lalu mulai menyuapkan nasi ke mulutnya. Galaksi tak bertanya lagi. Tapi sinar wajahnya yang terlihat meredup membuat Bunga merasa bersalah. Apa reaksinya kurang berkenan di hati suaminya itu? Jangan salah paham. Aku cuma merasa harusnya aku yang memasak untukmu. Bukannya malah kamu yang memasak untukku. Aku merasa seperti istri yang buruk. Aku Bunga yang memang diam bukan karena masakan suaminya tak enak, tapi karena ia merasa malu karena malah pria itu yang melayaninya. Bukan sebaliknya. Galaksi yang sempat salah sangka nampak merasa lega. Rupanya hal itu yang nampak mengganggu pikiran istrinya. Bukan karena rasa masakannya yang tidak sesuai selera, atau karena wanita itu sedang memikirkan pesan dari mantan. Galaksi sempat membacanya tadi karena Bunga cukup lama melamun di balkon tadi. Memangnya kenapa? Memasak bukan hanya tugas seorang istri. Galaksi lalu teringat kedua orang tuanya. Memang usianya masih sangat kecil waktu itu. Tapi ingatan Galaksi pada masa itu tetap terjaga sampai saat ini. Tentang ibunya yang menangis, tentang ibunya yang mengabaikannya, juga tentang ibunya yang nyaris depresi setelah mengetahui perselingkuhan ayahnya. Aku tidak ingin kamu menyesal karena menikah denganku, lanjutnya dengan tatapan sendu. Bunga memaku sesaat ketika mendapatkan tatapan itu. Tapi detik berikutnya itu ia nampak salah tingkah dan memilih sibuk menyantap makanannya. Galaksi yang melihat itu tersenyum tipis. Ia hanya berharap Bunga tetap akan bertahan dengannya apapun yang terjadi nanti. Baru datang, bro. Argan hanya tersenyum sekilas ketika mendapat sapaan dari rekan kantornya itu. Bos udah datang. Argan lebih ingin tahu tentang kehadiran atasannya. Belum. Moga aja nggak usah datang. Farel nyengir. Dasar. Argan terkekeh. Ia berangkat siang hari ini karena ada keperluan di luar. Sejak beberapa waktu lalu ia mendatangi psikiater atas saran seorang teman. Meski ia terlihat baik-baik saja di luar. Tapi bukan hal mudah baginya menerima pernikahannya yang gagal. Sampai saat ini ia masih belum terbiasa dengan ketidakhadiran Bunga di hari-harinya. Wanita itu semangatnya. Bahkan demi rindunya terobati, ia rela nyaris setiap hari menempuh jarak jauh setelah seharian lelah berjibaku dengan pekerjaannya, demi menemui sang pujaan hati. Argan selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi Bunga. Entah pada akhirnya mereka hanya punya waktu setengah jam saja untuk mengobrol karena kosan Bunga memang memiliki batas waktu untuk bertamu. Argan akan tetap datang ke sana. Pria itu duduk di kursi kerjanya dan mulai menyalakan laptop. Setelah beberapa kali mendatangi psikiater, memanglah ia mulai sedikit bisa menerima kenyataan tentang kegagalan kisah cintanya. Tapi, seseorang mengirimkan foto Bunga yang menangis dan tidak bahagia dengan pernikahannya. Dan itu membuatnya kembali berharap kisah mereka akan terajut kembali. Argan masih sangat mencintai Bunga. Lamunan panjangnya kemudian buyar ketika ponsel pribadinya berdering. Ada nama sang ayah yang tertera di layarnya. Argan nampak enggan untuk menjawab panggilan itu.
Karena bisa dipastikan ayahnya menghubunginya hanya untuk membahas tentang perjodohan dirinya. Halo. Halo, Argan. Gimana? Kapan kamu bisa cuti? Bapak ingin mengenalkan kamu sama Lintang. Argan memijat pelipisnya. Tolonglah, Pak. Jangan paksa Argan, ujarnya frustasi. Memaksa gimana, sih kamu ini? Bapak melakukan ini juga demi kebaikan kamu. Bapak dengar dari Andre kalau kamu sampai datang ke psikiater gara-gara perempuan gak bener itu. Kalau sampai keluarga si Ramdan itu tahu kamu gila karena anaknya, bisa besar kepala mereka. Pria itu nampak menghela nafasnya. Argan itu nggak gila, Pak. Beginilah kalau orang tidak tahu. Mengira orang yang datang ke psikiater adalah orang yang tidak waras. Ah, sudahlah. Pokoknya Bapak mau kamu temui Lintang dulu. Dia anak yang baik dan nggak neko-neko. Dan pastinya jauh lebih cantik dari anaknya si Ramdan itu. Tahu nggak kamu? Sekarang bapaknya Bunga itu lagi bangun minimarket sama mau buka usaha pom mini di beberapa tempat. Sok pamer dia mentang-mentang punya menantu kaya. Kamu jangan mau kalah. Tunjukkan kalau kamu juga bahagia, Argan, ucap pria itu menggebu. Padahal ayah Bunga membangun usaha itu tidak ada sepeser pun modal dari menantunya. Melainkan Ramdan menjual tanah warisan orang tuanya. Karena memang pria itu sedang mengajukan pensiun dini. Masalah yang menimpa Bunga sedikit banyak membuat Ramdan tak begitu nyaman dengan lingkungan kerjanya. Jadi ia memilih untuk membuka usaha sendiri. Kebetulan tanah warisannya juga selama ini hanya dianggurkan saja. Nanti Argan pikirkan, Pak. Tapi aku nggak bisa janji. Setelah itu Argan memilih menyudahi pembicaraan. Ia tak enak hati, sudah masuk siang dan datang-datang masih sibuk dengan urusan pribadi. Padahal pekerjaannya sudah sangat menumpuk. Balkon menjadi tempat favorit Bunga saat sedang gundah gulana. Ia masih terfikirkan pesan yang Argan kirimkan. Setelah bulan berlalu, kenapa Argan mengirim pesan seperti itu padanya? Terakhir mereka bertemu, Bunga bisa melihat jelas kecewa di mata pria itu. Ya, itu wajar saja. Siapa yang tidak kecewa ketika pernikahan yang sudah di depan mata tiba-tiba gagal begitu saja karena calon pengantinnya hamil anak dari pria lain? Bunga. Di kelas sebelah ada cowok ganteng banget sumpah. Tiara jejingkrakan menceritakan murid dari kelas lain. Masak, sih. Bunga menanggapi acuh. Ia tidak ingin termakan ocehan sahabatnya yang terkadang lebaynya memang tak ketulungan itu. Serius, Bunga. Tuh lihat itu anaknya. Tiara yang semakin belingsatan membuat Bunga memutar bola matanya malas. Pandangannya kemudian tertuju pada salah satu murid yang sedang mengobrol di depan pintu kelasnya. Untuk beberapa detik Bunga terdiam. Oh, itu. Dia mah tetanggaku, Ra. Serius. Tiara nampak tak percaya. Tapi matanya berbinar seolah mengisyaratkan bahwa ia memiliki harapan. Seriuslah. Kenalin, dong. Tiara mulai merengek. Padahal Bunga bisa apa? Kenalin gimana? Aku juga nggak akrab sama dia. Lah tadi katanya kalian tetanggaan. Tiara memberengut. Ya, kita memang tetanggaan tapi nggak akrab. Semasa sekolah Bunga memang kurang bisa akrab dengan kaum Adam. Dulunya ia juga anak rumahan, karena ayahnya tipe yang disiplin dan tak akan membiarkannya keluyuran seperti anak-anak lain yang dibebaskan orang tuanya. Aneh banget kamu sama tetangga sendiri nggak akrab. Tiara menggerutu. Makanya jangan ngerembai biar kenal sama tetangga. Enak aja. Aku juga sering main ke tetangga. Tapi kalau rumahnya si Argan, kan agak jauhan sama rumahku. Bunga membela diri. Pandangannya kembali ke depan pintu kelas.
Hingga tak sengaja matanya bertemu dengan Argan yang kebetulan juga sedang menatap ke arahnya. Bunga buru-buru membuang muka. Tapi sesekali masih mencuri pandang ke depan pintu kelas dan membuat pandangan mereka kembali bertemu. Itulah awal mula benih-benih cinta itu muncul. Padahal awalnya Bunga sama sekali tidak tertarik pada Argan. Tapi hubungan mereka tidak berlanjut sampai pacaran. Mereka hanya saling menyimpan rasa dan saling menatap dari kejauhan. Dan setelah mereka bertemu lagi di perantauan, Argan mengatakan bahwa waktu itu ia tidak berani mendekatinya karena pernah mendengar kalau ayah Bunga tidak mengizinkan anak perempuannya pacaran sampai nanti lulus kuliahnya. Karena memang ayah Bunga dulunya bersahabat dekat dengan ayahnya Argan. Bunga juga masih ingat bagaimana pertemuan mereka di perantauan. Itu bukan sebuah kebetulan. Argan memang sengaja menanyakan alamatnya di kota tapi membuat skenario seolah pertemuan mereka pertemuan yang tak disengaja. Bagi Argan, Bunga adalah cinta pertamanya. Begitupun dengan Bunga, bagi Bunga, Argan adalah cinta pertamanya. Jadi, kalau sekarang hal itu membuat Bunga bimbang, bisa dimengerti bukan? Karena selesainya hubungan mereka bukan karena mereka sudah tak saling mencinta. Tapi keadaanlah yang memaksa semua untuk berakhir. Flashback off. Apa yang kamu pikirkan? Pertanyaan itu membuyarkan lamunan Bunga. Itu belum ditambah Galaksi memeluknya tiba-tiba dari belakang. Tubuhnya Bunga menegang. Antara ingin menolak tak juga ada perasaan ingin menerima. Bukan hanya hatinya yang gelisah tapi tubuhnya pun sama dilema. Aku cuma kangen sama ibu. Bunga tidak mungkin jujur kalau ia sedang memikirkan mantan kekasihnya. Galaksi semakin mengeratkan pelukannya. Pria itu tak mengatakan apapun, pandangannya menadah ke atas, menatap bulan yang bertengger megah di atas sana. Jangan menemuinya. Itu yang kemudian diucapkannya setelah mereka sama-sama saling diam untuk beberapa saat. Maksudnya. Bunga mendongak ke atas tapi ia kesulitan melihat wajah suaminya. Karena pria itu jauh lebih tinggi darinya. Jangan menemui mantan kekasihmu, jelasnya sekali lagi yang membuat Bunga merasa tak enak hati. Sepertinya suaminya itu memang membaca pesan dari Argan. Kamu tahu. Apa yang membuatku dulu sering uring-uringan dan marah-marah tak jelas padamu? Galaksi membaui aroma sampo yang menguar dari rambut istrinya. Karena aku cemburu melihatmu yang mesra dengannya. Galaksi terkekeh, merasa miris dengan cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Bunga kembali mendongak. Ia membutuhkan penjelasan. Hingga akhirnya Galaksi memutar tubuh itu untuk menghadap ke arahnya. Kamu pernah bertanya bukan sejak kapan aku mencintaimu? Galaksi memang masih menyimpan jawabannya. Sekarang aku akan jujur. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali kamu menjejakkan kaki di ruanganku dan memperkenalkan diri. Mata Bunga nampak membeliak tak percaya. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana dinginnya sikap pria ini saat pertama kali ia bekerja menjadi sekretarisnya. Bagaimana bisa di waktu itu pria itu jatuh cinta padanya? Aku tahu kamu pasti sulit untuk percaya. Tapi itulah kenyataannya. Galaksi meremas lembut tangan Bunga. Wajahnya nampak gelisah, seperti ada sesuatu yang ia tahan atau lebih tepatnya ia inginkan. Tapi ia takut Bunga akan marah padanya jika ia melakukan itu secara paksa. Ia tidak ingin Bunga kembali membencinya. Bunga pun sama gelisahnya. Ia tahu arti tatapan itu. Terlebih ketika jarak di antara mereka semakin mengikis dan tak berjarak. Di satu sisi ada penolakan, tapi di sisi lain ada penerimaan. Ia dilema dengan hatinya sendiri. Ketika bib 1R mereka saling bersentuhan. Keduanya sama-sama saling memejamkan mata, mertiga sapi segala rasa yang datang juga debaran yang mengtiga lora di dalam dada.
Bunga masih tak memahami apa yang ia rasakan saat ini. Hanya ia memang tak menolak ketika pria itu memempat gut lembut bib 1R-nya dan sepenuh perempat san. Tapi di detik itulah Bunga tersadar dan refleks mendorong tubuh itu. Maaf. Nafas Bunga tersengal dan wajahnya memerah. Malu juga merasa bersalah ketika melihat wajah kecewa suaminya. Galaksi menggelengkan kepalanya sama salah tingkahnya. Ia teringat kembali dengan kejadian malam itu dan tentang dirinya yang pengecut, karena belum memiliki keberanian untuk jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tidak perlu minta maaf. Galaksi mundur, mencoba bersikap biasa supaya Bunga tidak terlalu merasa bersalah padanya. Sudah malam. Ayo tidur. Angin malam tidak baik untuk kesehatan. Apalagi sekarang kamu sedang hamil. Kali ini Galaksi mengulurkan tangannya dan Bunga menerima uluran tangan itu dengan salah tingkah. Ah, iya. Bunga mengikuti langkah suaminya. Mereka bergandengan masuk ke dalam kamar. Bunga tak lagi menolak untuk tidur di ranjang. Toh, juga nanti kalau ia tidur di sofa, sudah pasti suaminya itu akan memindahkannya. Lampunya aku matikan. Galaksi mengambil remote dari dalam laci dan seketika ruangan menjadi temaram berganti cahaya remang dari lampu tidur. Keduanya lalu bersiap untuk tidur tapi sebenarnya masing-masing sama belum mengantuk. Terlebih setelah kejadian sebelumnya yang hampir membuat mereka lepas kendali. Meski sebenarnya mereka sah-sah saja melakukannya. Tapi Galaksi akan menunggu sampai istrinya siap untuk menerimanya. Bunga. Galaksi melirik istrinya, dan ia baru menyadari bahwa mereka sama-sama belum bisa tidur. Bunga mendongak gugup. Sejujurnya ia masih tidak enak dengan penolakan yang ia berikan. Tapi bagaimana lagi? Ia belum siap untuk itu. Apa kamu akan menemuinya? Galaksi masih gelisah akan hal itu. Berulang kali Kaisar dengan mudah membuat banyak wanita berpaling dan mengkhianatinya. Jujur saja, hal itu sedikit banyak memunculkan rasa tidak percaya diri dalam diri Galaksi. Bunga kembali dilema. Jika ia mengatakan ya, hal itu akan menyakiti hati istrinya. Tapi jika ia mengatakan tidak, tapi Bunga ingin menemui Argan satu kali lagi. Bunga sadar dirinya sudah tidak sempurna. Ia hanya ingin meminta maaf dan meminta Argan untuk melupakannya juga memintanya untuk tidak menunggunya. Bolehkah aku menemuinya satu kali saja? Bunga akhirnya memberanikan diri untuk meminta izin. Untuk terakhir kalinya, sambungnya ketika wajah itu kembali menatapnya penuh luka. Aku bahkan belum bisa membuatmu jatuh cinta. Mungkin kamu akan berubah pikiran saat bertemu dengannya. Galaksi memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin orang lain melihat sisi lemahnya. Tapi ia malah menunjukkannya di depan Bunga. Mau bagaimana lagi, terlalu banyak kekecewaan yang ia rasakan. Hingga perasaan takut kehilangan itu tak bisa ia tutupi lagi. Tapi aku mengizinkanmu menemuinya, ucap Galaksi kemudian. Ia tidak ingin egois. Pun ia menyadari bahwa cara dirinya mendapatkan Bunga juga bukan dengan cara yang bisa dibenarkan. Suasana kembali hening, tidak ada lagi yang bersuara. Tapi masing-masing tahu bahwa mereka belum bisa tidur. Sibuk dengan pemikiran masing-masing.